Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika memikirkan Peru, reruntuhan kuno Machu Picchu, budaya Andes yang semarak, mungkin jalanan 5 yang ramai? Namun, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda duga. Peru adalah rumah bagi salah satu komunitas Tionghoa terbesar di Amerika Latin. Bahkan, terkadang disebut Little China. Berjalanlah menyusuri jalanan 5, dan Anda akan melihat restoran, toko, dan bahkan monumen Tionghoa yang merayakan warisan Tionghoa. Dari setiap 10 orang yang Anda temui di Peru, kemungkinan 1 orang adalah keturunan Tionghoa, dan itu belum berhenti di situ. Peru bahkan pernah memiliki 2 Perdana Menteri Peru yang berdarah Tionghoa. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana negara yang berjarak 17.700 km dari Tiongkok menjadi pusat imigran Tionghoa? Kisah ini merupakan campuran menarik antara sejarah, ekonomi, dan integrasi budaya. Ini adalah kisah tentang ketahanan, peluang, dan kekuatan koneksi global. Kisah orang Tionghoa di Peru dimulai pada abad ke-19, saat dunia berubah dengan cepat. Peru baru saja memperoleh kemerdekaan dari Spanyol, tetapi negara itu sangat membutuhkan pekerja. Spanyol telah memperbudak orang Afrika untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan, tetapi setelah penghapusan perbudakan, Peru menghadapi kekurangan tenaga kerja. Datanglah orang Tionghoa. Antara tahun 1849 dan 1874, lebih dari 100.000 pekerja Tionghoa, sebagian besar dari provinsi selatan Guangdong dan Fujian, dibawa ke Peru sebagai buruh kontrak. Mereka dijanjikan upah yang baik dan kondisi kerja yang layak, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Banyak dari pekerja ini akhirnya bekerja keras dalam kondisi yang brutal di perkebunan tebu, di ladang kapas, dan pada pembangunan rel kereta api. Mereka diperlakukan seperti budak, bekerja berjam-jam dengan upah yang kecil, dan menghadapi diskriminasi yang keras. Namun, meskipun mengalami kesulitan, para pekerja Tionghoa tetap bertahan. Mereka membentuk komunitas yang erat, melestarikan budaya mereka, dan perlahan mulai mengukir tempat bagi diri mereka sendiri dalam masyarakat Peru. Pada tahun 1874, setelah bertahun-tahun protes dan petisi kepada pemerintah Tiongkok, para pekerja ini diberikan hak yang sama. Ini menandai dimulainya babak baru bagi orang Tionghoa di Peru. Salah satu momen paling penting dalam sejarah orang Tionghoa di Peru terjadi selama Perang Guano, yang juga dikenal sebagai Perang Pasifik. Pada akhir abad ke-19, Peru dan Chili berperang untuk menguasai Gurun Atacama, wilayah yang kaya akan guano, kotoran burung yang merupakan sumber pupuk yang berharga. Populasi Peru kecil, dan negara itu membutuhkan tentara. Karena putus asa, mereka beralih ke komunitas Tionghoa. Banyak pekerja Tionghoa yang direkrut menjadi tentara, dan mereka bertempur dengan gagah berani bersama rekan-rekan mereka dari Peru. Meskipun Peru akhirnya kalah perang, keberanian dan pengorbanan tentara Tiongkok membuat mereka kembali dihormati oleh penduduk setempat. Ini menandai titik balik. Orang Tiongkok tidak lagi dipandang hanya sebagai buruh. Mereka kini diakui sebagai anggota masyarakat Peru yang berharga. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berintegrasi lebih dalam ke dalam tatanan negara, berkontribusi pada ekonomi, budaya, dan politiknya. Maju cepat ke abad ke-20 dan ke-21, komunitas Tionghoa di Peru telah berkembang pesat. Saat ini, ada lebih dari 3,7 juta warga Tionghoa Peru, yang merupakan sekitar 10% dari populasi negara tersebut. Mereka telah menjadi bagian integral dari masyarakat Peru, dengan kehadiran di hampir setiap sektor, bisnis, politik, pendidikan, dan seni. 5. Ibu kota Peru adalah rumah bagi pecinan terbesar di Amerika Latin. Dikenal sebagai Barrio Chino, ini adalah lingkungan yang ramai yang dipenuhi dengan restoran, toko, dan bangunan budaya Tiongkok. Salah satu yang paling terkenal adalah Arco Chino,
gapura besar yang menandai pintu masuk ke pecinan. Gapura ini merupakan simbol hubungan erat antara Tiongkok dan Peru. Namun, pengaruh komunitas Tionghoa tidak hanya terbatas di pecinan. Warga Tionghoa Peru telah memberikan kontribusi yang besar kondisi politik negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Peru memiliki dua Perdana Menteri Peru yang berasal dari Tiongkok, Pedro Pablo Kuczynski dan Salvador del Solar, serta sejumlah menteri, duta besar, dan wali kota. Pemerintah Peru bahkan menghormati komunitas Tionghoa dengan hari libur nasional, Hari Persahabatan Tiongkok-Peru, yang dirayakan setiap tanggal 1 Februari. Hal ini merupakan bukti pentingnya komunitas Tionghoa dalam sejarah dan budaya Peru. Meskipun sejarah telah meletakkan dasar bagi kehadiran Tiongkok di Peru, ekonomi modern telah membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Hadirlah Pelabuhan Chincai, proyek infrastruktur besar yang telah menjadi simbol pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Amerika Latin. Terletak di sebelah utara Lima, Pelabuhan Chincai adalah pelabuhan pintar pertama di Amerika Selatan yang menggunakan teknologi otonom. Kendaraan tanpa pengemudi, mesin-mesin bergerak cepat, memuat dan membongkar kargo dengan presisi dan efisiensi. Ini adalah proyek utama Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok, sebuah strategi pembangunan infrastruktur global yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi. Jadi, mengapa pelabuhan ini menjadi masalah besar? Pertama-tama, lokasinya yang strategis di pantai Pasifik, tepat di jantung pusat perdagangan maritim Amerika Latin. Sebelum ada Pelabuhan Chincai, negara-negara seperti Peru, Brasil, dan Argentina harus mengirim barang mereka melalui terusan Panama atau ke Amerika Utara sebelum mencapai Asia. Rute-rute ini panjang, tidak efisien, dan mahal. Namun, Pelabuhan Chincai mengubah segalanya. Pelabuhan ini mengurangi waktu pengiriman ke Tiongkok hingga 23 hari dan memangkas biaya sekitar 20%. Itu sangat besar bagi bisnis. Tiba-tiba, ekspor Peru seperti buah naga, kacang pecan, dan tepung ikan menjadi jauh lebih kompetitif di pasar global. Dan dengan Tiongkok sebagai pembeli utama barang-barang ini merupakan situasi yang menguntungkan bagi kedua negara. Pelabuhan ini juga telah membuka peluang baru bagi negara-negara Amerika Latin lainnya. Kedelai Brasil, daging sapi Argentina, kopi Kolombia, dan bahkan minyak Venezuela kini mengalir ke Asia lebih efisien daripada sebelumnya. Ini seperti jalur sutra abad ke-21, tetapi melalui laut. Pelabuhan Chincai bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga tentang membangun koneksi. Proyek ini telah menciptakan ribuan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan mendatangkan pendapatan miliaran dolar bagi Peru. Proyek ini juga menghasilkan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk jalan baru, sistem kelistrikan, dan teknologi pelabuhan yang canggih. Bagi banyak imigran Tiongkok, terutama yang berasal dari Fujian dan Guangdong, peluang ekonomi ini merupakan daya tarik utama. Mereka melihat Peru sebagai tanah yang penuh potensi, tempat di mana mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan dengan dukungan Tiongkok terhadap proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Chincai, tidak mengherankan jika komunitas Tionghoa di Peru berkembang pesat. Namun, ini bukan hanya tentang ekonomi. Orang Tionghoa juga telah memberikan dampak yang bertahan lama pada budaya Peru. Masakan Cina, misalnya, telah menjadi makanan pokok di Peru. Hidangan seperti lomo saltado, tumis daging sapi, tomat, dan bawang, dan arroz chaufa, nasi goreng ala Peru, kini dianggap sebagai hidangan nasional. Saat ini, komunitas Cina di Peru lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah menempuh perjalanan panjang sejak zaman kerja paksa dan diskriminasi. Melalui kerja keras, ketahanan, dan komitmen untuk membangun jembatan, mereka telah mendapatkan tempat di masyarakat Peru. Seiring dengan semakin kuatnya hubungan antara Cina dan Peru,
masa depan tampak cerah bagi warga Cina Peru. Dengan proyek-proyek seperti Pelabuhan Chinkai dan meningkatnya permintaan barang-barang Amerika Latin di Asia, tidak ada batasan bagi apa yang dapat mereka capai. Jadi, lain kali Anda memikirkan Peru, ingatlah, negara ini bukan hanya tanah suku Inca dan Andes. Ini juga merupakan tempat pertemuan antara Timur dan Barat, tempat sejarah dan modernitas bertemu, dan tempat komunitas Tionghoa yang dinamis menemukan rumah. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita akan melihat lebih banyak warga Tionghoa Peru yang menorehkan prestasi di panggung dunia. Lagi pula, seperti yang telah mereka tunjukkan berkali-kali, mereka adalah komunitas yang tahu cara memanfaatkan peluang dan mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Kisah warga Tionghoa di Peru adalah bukti kekuatan ketahanan, integrasi, dan hubungan global. Ini adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa jauh dua budaya itu terlihat, mereka dapat bersatu untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dari kesulitan abad ke-19 hingga peluang abad ke-21, komunitas Tionghoa di Peru telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kemauan untuk beradaptasi, segalanya mungkin terjadi. Dan selama ada peluang untuk dimanfaatkan dan jembatan untuk dibangun, masa depan akan semakin cerah. Inilah Little China di Peru, kisah kemenangan, transformasi, dan semangat abadi komunitas yang telah meninggalkan jejak di dunia. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.